kita memerlukan pengendalian diri. Ya. Pengendalian diri adalah karakter yang sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Sebab tanpa pengendalian diri atau penguasaan diri, ya, banyak sikap dan tindakan kita yang kemudian menjadi tidak terkontrol. Ya. Apalagi disertai dengan emosi, ya, itu dapat menyebabkan kerugian. Ya. Tentu kita masih ingat 2 mobil yang di jalan tol kejar-kejaran, ya. Pertama karena yang satu tidak rela, ya, sakit hati karena disalib, ya, kejar-kejaran. Sampai akhirnya berhenti di pintu tol, 2 pengendaranya, 2 supirnya turun, berantem. Karena berantem yang satu meninggal, ya. Yang satu meninggal karena yang satu membunuh, masuk penjara, ya. Dua-duanya rugi. Padahal orang-orang itu adalah orang-orang dari kalangan yang di dalam kepegawaian, mereka adalah kalangan-kalangan intelek dengan pangkat yang cukup tinggi, ya. Tapi karena emosi tidak terkontrol, akibatnya merugikan semua, ya. Dua-duanya rugi, ya. Berarti tidak tergantung kalangan ya Pak Heri? Tidak tergantung kalangan, ya. Itu sebabnya kita memerlukan penguasaan diri. Sebab sikap emosional itu lebih sering mendatangkan kerugian, ya. Dalam hal apa kita harus melakukan pengendalian diri? Pertama adalah dalam perkataan, ya. Sebab perkataan ini yang sering mengakibatkan bencana, ya. Api yang kecil dapat membakar hutan yang lebat. Amsal 12 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, dan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, jadi setiap kata yang kita ucapkan itu akan berdampak pada orang lain. Ya. Orang lain yang mendengarnya akan membuat suatu reaksi. Ya. Reaksi itu kalau kata-katanya sangat pedas, sangat menyakitkan, membuat orang tersinggung, sakit hati, marah, ya, terhina, kecewa dan sebagainya. Ya, itu yang sering terjadi. Nah, masa kini perkataan itu seringkali diwakili oleh jari-jari kita, ya. Jari-jari kita yang menekan tombol-tombol di gadget, ya. Ya, betul. Entah itu di WhatsApp, Facebook, ya. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Apakah waktu Will Smith itu sebetulnya dia mau membela istrinya? Ya. Ya. Apakah sebetulnya Will Smith itu mempunyai pilihan-pilihan? Seperti juga kita sebelum kita melakukan sesuatu yang kita sesali kemudian, apakah kita memiliki pilihan, Pak Heri? Dan ketika kita memiliki pilihan, tips-tips apa sih yang harus kita lakukan ya supaya kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan tadi yang fatal? Ya. Jadi reaksi itu adalah memang pilihan, ya, pilihan dan keputusan. Ya. Ketika keputusannya emosional, ya, maka itu menjadi salah. Dalam hal ini kita perlu menguasai diri kita, ya. Oleh sebab itu di dalam Kolose 4 ayat 6 mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, ya, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana memberi jawab kepada setiap orang, ya. Jadi ini yang harus kita pahami di dalam penguasaan diri kita, ya. Dan yang kedua, apa yang harus kita kuasai adalah keinginan dan perbuatan. Kita mempunyai kehendak bebas, tetapi ingat bahwa kita tidak bebas dari konsekuensi, dari akibat kehendak yang kita lakukan itu, ya. Orang yang tidak bisa mengekang nafsu makan, akibatnya adalah obesitas, ya, kolesterol, ya, asam urat dan sebagainya. Jadi penyakit seperti itu, ya. Orang yang tidak bisa menahan nafsu seks misalkan, ya, akibatnya adalah akan merusak rumah tangga, ya, anak-anak, keluarga, ya. Itu akibat-akibat yang tidak bisa kita tolak. Nah, di dalam Amsal 25 ayat 28 mengatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri
adalah seperti kota yang roboh tembok. Zaman dulu itu kota itu di sekelilingnya diberi tembok supaya kalau ada musuh serangan dari luar itu bisa tertahan, ya. Nah, bayangkan kalau temboknya roboh, runtuh, ya, maka musuh dengan gampang untuk menguasai kota itu, ya. Ya, sahabat-sahabat semua, betapa penting ya bagi kita semua untuk mengendalikan dan menguasai diri kita. Apapun keadaannya, mari kita belajar untuk menguasai diri. Ya, jangan kita lakukan respon sebelum hati kita menjadi lebih tenang. Ya, sekiranya ini semua boleh bermanfaat buat kita semua.